PAI Kota Tebing Tinggi. Selamat pagi. Kita akan sini Salam sukses pendidikan ke sekolah kita masing-masing. Dari SD Negeri 1657 Tahun ini saya atau tahun depan Bagus tidak ada berita yang kita dengar tentang pelecehan Redaktur Subut Intarayat melaporkan kalau sesama dewasa akan pelecehan tentang kegiatan suka sama suka. sosialisasi Ya kan? cegah Jadi, tindak kekerasan pada seksual kesempatan ini kami pada anak persilahkan di kepada jenjang pendidikan dasar. Saat ini PAI lagi dibuka oleh untuk melaksanakan kegiatan Kadis Pendidikan melalui Bapak K3S hari ini Bapak tentang Bernardo sosialisasi tindak kekerasan Siaran seksual pada SPD anak jenjang pendidikan sekolah dasar. Di SMP, SMA, SMK sederajat sudah dilaksanakan ini. Sudah dilaksanakan. Tinggal SD. SD pertama Kecamatan Rambutan menyusul kegiatan di kecamatan lainnya. Jadi pada kesempatan ini kegiatan kita ini resmi kita buka pada saat hari ini dengan penuh rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pada waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Ketua LPAI Ibu Eva Tumbang. Ya, saat ini kita saksikan pemaparan sosialisasi tindak kekerasan seksual pada anak di jenjang pendidikan dasar Kota Tebing Tinggi dengan tema memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran pada siswa akan bahaya tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan, baik di lingkungan rumah dan sekolah. Saat ini Ketua LPAI Kota Tebing Tinggi Ibu Insinyur Nova, maksud kami Ibu Insinyur Eva Nova Risma Purba lagi menyampaikan pemaparan. Sebentar kok kenal kita. Saya pernah membantu waktu anak saya dieksekusi SMA melawan SMP hanya masalah pacar. Jadi waktu itu si SMA ini orang biasa, si SMP itu orang biasa, cuma jaringannya banyak. Dia kalah lagi atau mediasi. Ketika dia lapor ke kami, lain cerita. Ya, si SMA ini. Bu lanjut sampai agak di atas dipegang, agak di atas saja dipegang ini. Tangannya di atas, tangannya. Agak di atas tangannya. Ini aja dia. Lalu, itulah sekilas dari kami bahwa kami tugasnya adalah pendamping. Pendamping artinya kalaupun kami menerima laporan itu sampai kami bekerja tuntas. Kalau bayaran kayaknya nggak ada dari para korban-korban yang kami dampingi. Nah, kasus besar yang sedang kami dampingi per hari ini, nanti sekitar jam 2 kami akan sedang dampingi. Siapa yang pernah dengar ibu-ibu tentang kasus perbudakan seks Tebing Tinggi? Salah satu anak bekas kelas sekolah di Tebing Tinggi. Siapa yang pernah dengar, Bu? Dari bulan 1 sampai bulan 6 itu terus media meliput ibu. Makanya ibu kenal bagus. Itu kan perbudakan seks ya. Nah, hari ini sidang ketiga. Nah, kami juga bantu total, turun juga LPSK. Mungkin ibu-ibu juga pernah dengar waktu kasus Pak Sambo LPSK turun. Nah, LPSK sendiri sudah 2 kali ke Tebing Tinggi karena kami undang untuk membantu korban. Ya, seperti kita ketahui bahwa kami mengajukan pelaksanaan sosialisasi ini bertempat di aula SD Negeri 165727 Jalan Mahkamah Kota Tebing Tinggi tercinta. Itu terpenuhi. Nah, kalau ini berhasil, Tebing Tinggi pertama mendapat restitusi untuk undang-undang terbaru. Tepuk tangan kita semua yuk.
nggak gampang mengurus restitusi karena biasanya saling lempar-lemparan. Yang bayar siapa? Pemerintah kan, pelaku kan. Jadi sekarang ini akan digayungkan dengan pemerintah yang membayar. Memang nggak banyak, mungkin sekitar 30-40 juta. Tapi kalau itu berhasil, maka tebing tinggilah yang pertama untuk mendapat restitusi akibat perkosaan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Itulah yang kami sedang kerjakan per hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya percaya yang diutus ini guru kelas kan atau guru ada BK di SD Pak? Yang ada guru kelas. Guru yang seni, guru agama. Tapi dari 1 sampai 6 ya? Iya. Saya senang Ibu dan Bapak sekalian izin kita kemari bukan mendikte. Cuma kalau tahu undang-undang ini kita dibawa sebagai pendidik juga ilmu yang bagus tentang teknisnya ya. Kalau enggak banyak yang curi yang ilmu-ilmu ini. Nah kami beda dengan teman-teman kami menyampaikan apa yang terjadi. Jadi nggak ada dusta di antara kita. Jadi ilmu ini kalau Bapak dan Ibu tahu tidak rasa kusut nanti ketika misalnya ada anak didik mengalami sebagai pelaku maupun sebagai korban. Jadi Ibu kita interaktif, pengalaman yang pernah Ibu dengar atau Ibu alami nggak usah lah ya, akan kami sampaikan apa yang terbaik untuk kita bisa katakanlah mendampingi anak-anak ini bagaimana dia dari di sekolah, nggak sampai di sekolah, di kantor lurah, di kantor terakhir di polisi. Itu yang kami sampaikan di sini. Memang kesannya nggak enak dengar ini, nggak enak. Tapi kita harus tahu bahwa kenali hukum, jauhi hukuman. Itu baik sekali untuk para pendidik yang ada di kecamatan. Terima kasih itu dari kami pertama. Yuk kita nyanyi sebentar ya. Lagunya Kekerasan Perempuan dan Anak Jingle 3X. Ibu dan Bapak sekalian, ini lagu Jingle 3X mengakhiri kekerasan perempuan dan anak. Saya harap ini populer sekali dari mulai 2014 sampai sekarang. Dari awal Pak? Kalau ada yang mau jadi volunteer bantu saya nambahin suara itu, siapa yang bisa? Kalau Bapak bisa. Jadi kekerasan perempuan dan anak itu harus dimulai dari pendidikan. Ayo, sama yuk. Perempuan manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak kita. Cahaya penerang semesta. Gak bisa ya? Dari bisa Pak, kasih. Ini bagus ya penyanyi. Izin Bapak Ibu ya. Sebelum itu berhasil, ibu-ibu sekarang kita bahas dulu LPA itu namanya juga undang-undang. Nah orang marah semua, kenapa anak istrinya Pak Sambo, anak istri Pak Sambo ya, anak Pak Sambo yang masih kecil itu kan gak ditahan. Ya, kenapa kita marah? Bisa yang lain perempuan ditahan gitu ya. Nah ada anak yang dibunuh lepas dari intrik-intrik yang lain. Tapi undang-undang itu membela anak. Nah, kalau yang dibunuh kan nggak besar. Tapi akibat dibunuh itu pembunuhnya ini kita nggak tahu siapa. Tapi ada anak kecil sih.
Orang tua bisa salah, tapi anak jangan ikut-ikut kita membuli. Kalau kena kita bagaimana? Menghancur kalian ya anak. Hukum nggak sampai dosa turunan, tapi kalau dari sana dosa turunan ya bapak ibu ya. Walaupun orang, tapi kalau hukum bapaknya sampai bapaknya aja lah. Terus anaknya dibully, saya nggak mau membuli itu. Anak yang perlu di manusia. Kita izin berdiri ya, karena melihat sepertinya bingung apa sih? Oke, ya, pakai masker sekalian juga maskernya. Bisa? Bisa? Maka ini juga akan undang berikutnya. Manusia di dunia berhati berian, pasti dia para perempuan. Manusia di dunia bisa sudah, pasti dia anak-anak kita. Mereka dalam semesta penuh irama gerakan dunia. Mari bersama kita mereka sayang setara sejahtera. Aku menyapa masih saja hanya kekerasan menimpa mereka. Tadi saya dua kita cukup sudah akhiri semua. Ya, sosialisasi ini santai tapi edukatif. Ya, tentang Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kota Tebing Tinggi. Kali ini bertempat di Aula SD Negeri 165727 di maksud kami mewakili sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Ranten. Mereka selalu menjanjikan kita tahu sebelumnya mana. Ya, demikian dilaporkan dari Kota Tebing Tinggi tercinta. Salam pendidikan dan salam anak Indonesia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Agus. Mohon izin Pak, pada hari ini acara sosialisasi LPAI Kota Tebing Tinggi di Kecamatan Rambutan Pak. Bapak selaku K3S, Bapak Fernando SPD MM, atas nama Kadis Pendidikan Kota Tebing Tinggi, ada yang ingin disampaikan Pak, komentarnya Pak, silakan Pak. Teringat sosialisasi dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kota Tebing Tinggi yang dilaksanakan di Kecamatan Rambutan, seluruh SD negeri dan swasta di Kecamatan Rambutan sangat positif tentang sosialisasi tindak kekerasan
seksual kepada anak tingkat sekolah dasar. Kalau terjadi seperti ini, Inilah yang kita harapkan untuk mengembangkan kalau sudah budaya punya etika, kartu, kita sama-sama lapor sehingga ke SMB. jauh dari kekerasan seksual yang dilakukan orang-orang dewasa, baik di sekolah, di lingkungan rumah, bahkan di rumah sendiri. Nah, ada beberapa kasus seperti yang kita dengar, supaya itu jauh terjadi dari kota tebing tinggi kita. Saat ini LPAI menyatakan mereka dapat penghargaan peringkat 2 se-Sumatera Utara. Kita bangga mempunyai LPAI kota tebing tinggi yang bekerja keras untuk menjaga moralitas kota tebing tinggi, terkhusus dalam hal kekerasan seksual untuk anak usia dini ketika sekolah dasar. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bang Agus. Pak, untuk mencegah tindak kekerasan seksual pada anak, pesan penting yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh jajaran guru-guru, kepala sekolah di Kecamatan Rambutan pada khususnya, Pak. Silakan, Pak. Pesan saya kepada seluruh para pendidik, kepala sekolah, dan juga para orang tua agar menjaga anak-anak kita terkhusus dalam pergaulan dan membatasi penggunaan handphone Android. Kalau boleh dibatasi dalam penggunaan jaringan di handphone masing-masing untuk ramah anak, sehingga situs-situs atau media yang menunjukkan tingkah asusila tidak terjadi atau tidak dilihat anak-anak kita. Jadi itulah saran saya kepada Bang Agus, pada media, agar lebih baik ke depan anak-anak kita terhindar dari tindak kekerasan seksual. Pada esensinya Bapak mengarahkan, mengajak kepada anak didik peserta didik seluruhnya untuk fokus belajar, ya Pak? Fokus belajar sesuai dengan dan bermain sesuai dengan usia. Kalau itu sudah kita kontrol, maka tindak kekerasan terhadap anak itu akan jauh dari mereka. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Ya, demikian tadi baru saja kita mendapat keterangan dari Bapak K3S Kecamatan Rambutan atas nama Kadis Pendidikan Kota Tebing Tinggi. Terima kasih.